warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Astini Uyun CGP Angkatan 11 Kabupaten Serang dari SMPIT Syifa Fikriyah. Saya akan melakukan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang dilakukan di komunitas SMPIT Syifa Fikriyah pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 yang diikuti oleh kepala sekolah dan seluruh rekan sejawat. Berikut adalah aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Umi. Kasih Bu Umi. Siap deh. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Biar nggak selek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, kemudahan dan kesempatan hingga kita bisa berkumpul di hari yang berbahagia ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kita umatnya yang semoga mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Yang terhormat Kepala SMPIT Syifa Fikriyah Ibu Apraini SPD, dan yang saya hormati Ibu pembicara kita Ibu Astini Uyun MPD, dan yang saya banggakan Bapak Ibu peserta diseminasi aksi nyata modul 1.4. Baik, Bapak Ibu semuanya, acara pertama adalah pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan sama-sama mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu tilawah. Tilawah akan dibawakan oleh Ibu Umi. Kepada Ibu Umi dipersilakan. Terima kasih kepada Bu Umi yang telah membuka acara hari ini dengan tilawah. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah SMP IT Syifa Fikriya Ibu Anggraini. Pada Ibu Anggraini SPD, persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat kita banggakan bersama, yang hari ini akan menjadi narasumber kita, yaitu Ibu Astini Uyun, yaitu kurikulum kita yang saat ini sedang menjalankan diklat, ya, mengikuti diklat CGP, ya, calon guru penggerak, dan ini menjadi satu wasilah, ya, satu ajang di mana kita punya teman sejawat, ya, yang akan banyak mengisi hasanah kita, ya, tentang banyak hal, terutama tentang inovasi pendidikan yang ada di diklat CGP apa saja. Nah, ini kita akan banyak mendapatkan ilmu dan wawasan dari Ibu Astini Uyun, ya. Kemudian yang saya hormati rekan-rekan guru semuanya, Bapak Ibu guru SMP Syifa Fikriya. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, kita harus semangat, ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang pada pagi hari ini kita dipertemukan untuk mengikuti acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif komunitas SMP di Syifa Fikriya yang akan dibawakan, ya, secara gamblang tentunya oleh ibu kurikulum kita, dalam hal ini Ibu Astini Uyun, ya. Tanpa banyak kata, kita langsung buka saja sesi diseminasi ini, karena Bu Anggi sendiri sangat penasaran, ya, tentang budaya positif, ya, tentang materi tentang budaya positif. Walaupun secara kasat mata mungkin kita sudah paham, ya, budaya positif itu artinya apa. Kebiasaan-kebiasaan dari pagi anak datang jam 7 sampai kita pulang di sekolah itu ngapain aja. Tentunya kita banyak punya rancangan peraturan, ya, kemudian tata tertib, kemudian belum juga di tiap ruangan kita juga punya tata tertib. Nah, itu menjadikan salah satu indikasi bahwa kita punya budaya positif, gitu, ya. Tetapi secara materi, secara teori, mari kita kita dengarkan dengan seksama, ya, yang nanti akan dipaparkan oleh Ibu Astini Uyun. Dengan mengucap lafaz Bismillahirrahmanirrahim, diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif komunitas SMP IT Syifa Fikriya secara resmi Bu Anggi buka. Ungkapan rasa syukur tentu saja kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian terima kasih banyak kepada Bu Astini Uyun yang nanti akan menyajikan materi ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat mendengarkan. Mari kita belajar bersama-sama dari rekan sejawat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Anggi yang telah membuka acara diseminasi aksi nyata hari ini. Selanjutnya adalah acara utama kita, yaitu diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif komunitas SMP Syifa Fikriya yang akan disampaikan oleh Astini Uyun MPD selaku CGP Angkatan 11. Beri tepuk tangan yang meriah kepada Bu Uyun, kami persilakan. Ya, terima kasih kepada Bu Nadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu hebat? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya, gimana, seger gak nih? Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa berkumpul di acara diseminasi aksi nyata. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan hingga acara ini
tapi ini adalah pengimbasan apa yang saya dapatkan di modul 1.4 budaya positif. Diseminasi kita ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Ini pembahasan kita 6. Ya, kita bermain kepalan tangan. Boleh kalian dengan Pak Toli ke depan sini, Pak? Ayo Pak, sini Pak berdua. Iya maaf Pak, ayo. Sama Parian. Ya mungkin nanti saya nyuruh Albert. Pilih Bapak ke Parian atau Pak Toli. Nih, siapa yang mau jarak kepala tangannya? Parian atau Pak Toli? Salah satu aja. Siapa yang mau jadi pemerannya? Yang mau paling tangan? Yaudah, Parian itu kan di kepala ya, rayu Pak Toli, mau digelitik, mau dimarahin, mau diapain aja supaya Pak Toli ini melepas tangannya. Anggap aja di dalam genggaman ini ada sesuatu yang berharga, tak ternilai. Ya, apakah bisa merayu Pak Toli untuk buka tangan? Boleh dimarahin, digelitik. Ya, boleh Pak, silakan. Pak. Oke, sekarang Pak Toli, kenapa Bapak membuka tangan ketika Parian memberikan uang? Ayo Pak dijawab Pak. Pertama, menerima itu lebih baik dengan memberi itu lebih baik dari tangan. Intinya mah saya menerima karena baru kasih. Ya, padahal tadi di tangan Pak Toli itu ada sesuatu yang berharga gitu ya, sampai bisa dibuka hanya karena Oke, nggak apa-apa, kita beri tepuk tangan untuk Pak Toli dari Parian. Keren. Kepalan tangan itu anggaplah itu adalah murid kita. Murid itu memiliki keyakinan, memiliki sesuatu yang memang ada dalam diri mereka yang kita nggak tahu kan. Nah, inilah perubahan paradigma teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Selama ini kita bisa tahu bahwa kita bisa mengontrol anak gitu ya, mengendalikan anak. Tapi kita lupa bahwa di dalam diri anak ada suatu hal yang memang tidak bisa kita ketahui. Gitu. Kemudian ilusi yang kedua, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kita memberikan motivasi dan lain sebagainya, akhirnya efektif manfaatnya banyak. Tapi kita nggak tahu juga ternyata di dalam diri anak itu mungkin ada sesuatu yang tersembunyi yang anak tidak bisa mengaplikasikannya. Itu juga ya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Iya, ilusinya kita kadang orang merasa bersalah, kita kayaknya dia nurut nih, udah merasa bersalah gitu ya dengan kita murid itu. Ternyata kita pun salah gitu ya, tentu dapat menguatkan karakter anak kita, gitu ya. Yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Benar nggak Bapak Ibu? Pernah nggak kita maksa anak? Kamu harus A, kamu harus B. Nah sering ya. Nah itu anak. Ya anak sendiri, anak orang, pokoknya ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Padahal kita tidak bisa untuk memaksa mereka. Belum tentu keadaan di dalamnya sejalan dengan apa yang kita ucapkan. Itu ya. Nah ada pertanyaan pemancing. Menurut Bapak Ibu, apakah makna dari kata disiplin? Pernahkah menerapkan kedisiplinan di kelas? Saya yakin semuanya pernah. Silakan, ada yang mau jawab? Ya, silakan dijemur. Ya, izin menjawab. Menurut kita semua mungkin sudah pernah yang melakukan kedisiplinan, karena di mana
Ini masa depan karena disiplin ini akan menjadikan kita mandiri, akan menjadikan kita luar biasa. Hal yang sepele jangan dianggap sepele, karena dari sepele itulah yang akan menjadi luar biasa. Jadi sifat disiplin itu sangat luar biasa. Iya, tepuk keren. Saya yakin teman-teman itu memang kita sudah menerapkan ya kedisiplinan. Ya, kita lihat bahwa disiplin di sini menurut Yani Gosen menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Gimana Bapak Ibu? Paham ya? Bahasa lain yaitu murid atau pengikut. Ya, pengikut murid. Kenapa sih kok disiplin nanti kita berhubungan dengan murid? Karena kita adalah ujung tombaknya bagaimana kita nanti menciptakan murid yang memiliki karakter pelajar Pancasila. Itu ya. Nah, kemudian seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Disiplin diri juga membuat seorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, suatu yang dihargai dan bermakna. Jadi tujuan disiplin positif kita bagaimana bisa menimbulkan diri anak motivasinya dari dalam, intrinsik bukan lagi ekstrinsik, gitu ya. Sehingga nanti mereka akan merasa bahwa dirinya itu bernilai, memiliki harga yang tidak bisa orang lain ganggu gugat, gitu ya. Itu dari disiplin positif yang pertama ini. Sekarang nilai kebajikan. Hafal apa saja profil pelajar Pancasila? Cuncung. Ya boleh tuh pakai mic. Ya. Satu, berketuhanan yang mendasarkan. Kok berketuhanan sih? Benar ya? Beriman. Bertakwa. Nah, boleh dibaca. Dua mandiri, menahan kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ya, ini adalah 6 profil pelajar Pancasila. Yang tadi kita tahu bahwa bagaimana sih disiplin positif itu mampu menimbulkan nilai kebajikan dalam diri anak. Nah, ini masih berkaitan erat dengan profil pelajar Pancasila. Contoh, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar, kritis, kreatif. Nah, di dalamnya pasti kita ada nilai tanggung jawab, ya kan? Nilai apa lagi? Disiplin, lagi kerjasama, komitmen, keamanan, kesehatan, keselamatan, dan nilai-nilai kebajikan lainnya. Gitu ya. Tetap muaranya adalah profil pelajar Pancasila. Nah, ada pertanyaan pemantik yang pertama. Hukuman dapat mendisiplinkan murid. Ada yang berani mengungkapkan pendapatnya? Ya, boleh buat nanti siswa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan murid? Mungkin bahasanya ya, bukan hukuman kali ya, tapi lebih ke konsekuensi ya, konsekuensi yang didapatkan ketika murid berbuat salah itu apa? Ya menurut saya betul ya. Jadi ketika mereka tidak ada konsekuensi yang mereka dapatkan ketika mereka melakukan kesalahan, itu mereka akan berbuat seenaknya gitu. Jadi dalam suatu lembaga pendidikan itu kan pasti ada aturan, ya kan? Entah itu seperti apa, yang pasti ketika sekolah mendisiplinkan atau memberikan konsekuensi untuk muridnya, insya Allah itu dalam rangka mendisiplinkan murid itu sendiri begitu. Itu enggak ibu bapak. Tepuk mantap untuk Karna. Mantap. Oke. Nah, ada pertanyaan pemantik yang kedua. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar murid.
ya boleh Bu Nadia, silakan. Ya, menurut aku ini betul ya bahwa penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar. Pertama, bahwa pasti murid itu akan merasa dia itu bernilai karena dia sudah mendapatkan penghargaan. Jadi ketika dia sudah merasa bahwa dia itu bernilai di hadapan guru dan penghargaan itu akan membuat dia itu mampu mengaktualisasikan dirinya lebih baik lagi, lebih percaya diri, lebih berani lagi gitu. Karena ternyata tuh sekecil mereka dibilang ih keren banget sih kamu di depan banyak orang, itu ternyata ngefek gitu ke motivasi belajarnya. Gitu. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Mantap lagi. Oke, mantap untuk Nadine. Mantap. Keren banget ya, ini emang udah keren gurunya. Ya, lanjut nanti untuk jawaban ini kita lihat ya di teori yang akan kita bahas bersama. Nah, pertanyaan romantik. Ya, ini sesuai dengan apa yang kemarin ya. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan dan kemudian mendapat surat peringatan, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda, menghargai nilai-nilai diri sendiri. Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda? Atau bahkan kombinasi dari dua motivasi atau bahkan ketiga-tiganya? So, ada yang berani mengungkapkan, kenapa sih kita harus datang tepat waktu? Sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid. Masya Allah. Ya, ada lagi nggak motivasi yang lain selain ingin mencontoh anak? Kan udah ada dalam dirinya. Yang lain dapat imbalan dan dipanggil reward. Kayaknya dari absen. Itu kan data dari absen. Ya, tapi ya kita tadi ya kalau sudah ada dalam diri kita berarti kita udah meyakini nilai-nilai dalam diri kita bahwa kita harus disiplin, gitu ya. Bukan lagi karena faktor yang lain. Ya, ada nih pertanyaan tadi karena banyak pertanyaan ya. Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Jelaskan. Nggak akan sekolah di sini. Apalagi? Saya ada di sekolah yang kayak gitu. Tapi tetap datang tepat waktu dan mengajar murid-murid. Tujuan kita adalah mendidik anak-anak, berarti datang tepat waktu. Masya Allah, itu adalah pahala yang insya Allah nanti akan kita rasakan ya keberkahannya. Nah, ada 3 motivasi manusia. Benar nggak ya perilaku manusia itu dipengaruhi oleh 3 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita kadang melakukan sesuatu itu daripada kita salah nanti dihukum, atau daripada kita melakukan ternyata nanti ada konsekuensinya, lebih baik kita diam. Ada yang kayak gitu ya? Ada nggak? Ya ada. Nah, atau misalnya ya udah lebih baik kita nggak ngapa-ngapain daripada kita harus melakukan sesuatu tapi salah, gitu ya. Ini salah satunya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Nih, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Betul nggak motivasi ini? Oh, kita begini supaya dapat imbalan atau apa gitu. Kerja sih. Ya, kalau kita kerja kita dapat gaji wajar ya. Ya,
misalnya niat kita supaya nanti dapat reward atau yang lainnya gitu. Nah itu berarti kedua motivasi ini masih sifatnya eksternal. Kalau kita nggak mendapatkan penghargaan, pasti kita akan berhenti, nggak akan melakukan sesuatu hal yang baik gitu. Ngapain sih datang tepat waktu? Kepala sekolahnya juga nggak lihat, ya enggak? Atau ngapain sih ngajar datang ke kelas telat aja lah 15 menit? Nggak dilihat sama kepala sekolah atau nggak dilihat sama yang lain. Nah berarti itu sifatnya eksternal, jangka pendek, gitu ya. Kita hanya bisa termotivasi ketika mendapatkan ini imbalan. Kalau udah nggak ada, ya udah. Mungkin reward yayasan menghilang. Udah malas-malas kan gitu ya, enggak. Nauzubillah. Lewat lagi kalau menghilang. Ya, tinggal Karena menghilang. Berhenti. Reward sekolah ya. Reward sekolah misalnya. Kita nggak ada reward, kita absennya udah telat aja jam 7, jam 7:30 gitu. Iya, jam 9. Ya, awas satu hati untuk berbakti, salah satu reward mungkin ya. Ya, lanjut. Motivasi yang penting adalah apa nih? Internal. Kita harus memunculkan bagaimana nanti di jiwa anak-anak kita memiliki motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tadi disiplin. Anak nggak lagi datang telat ketika dia mengetahui bahwa dalam dirinya saya harus datang tepat waktu. Dia tidak akan lagi berulah di luar aturan yang sudah disepakati ketika mereka sudah ada nilai-nilai yang mereka percayai dalam dirinya. Saya harus melakukan ini karena takut sama Bu Erna nanti kena poin. Berarti sifatnya masih eksternal gitu ya. Beda ketika mereka saya harus datang ke sekolah tepat waktu, harus mengikuti aturan yang ada di sekolah. Mereka itu udah muncul internal. Ya mungkin nanti kita bersama-sama untuk membangun motivasi internal dalam diri siswa-siswa kita ini ya. Nah, menurut Anda dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah atau sekolah kita nih? Yang paling banyak yang mana? Eksternal. Ayo, ya Bumi, boleh jawab Bumi. Ibu. Yang paling mendasari yang banyak lah di anak-anak kita. Motivasi mana? Menurut Bumi. Eksternal atau internal? Ya, akademiknya. Kebanyakan sih itu tuh untuk menghindari kejadian Siapa itu Bumi? X. Tepuk keren. Sepakat tidak Bapak Ibu bahwa di sekolah kita anak-anak memiliki motivasi yang dominan yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Iya, Sepakat ya? Ya. Tapi tidak apa kita sedang berjuang menuju motivasi internal. Nah, ini pertanyaan pesantren banyak ya. IPA kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Kira-kira dari pertanyaan pemantik ini harusnya kita seperti apa sih sebagai guru gitu? Ya, karena ini matematika boleh 7 huruf dijawab. Kenapa? Nih, kan anak tuh kurang bisa matematika ya, kurang menguasai matematika. Ya, sebagai guru harusnya ngapain? Apakah kita tiba-tiba langsung tadi gagap tapi kita malah memaksa anak ya?
tidak bisa menyelesaikan soal tantangan yang kita berikan, sebaiknya jangan langsung di-just di depan kelas anak-anak mereka, karena itu akan menumbuhkan rasa semakin mencium nanti bakat minatnya itu gitu, bakatnya itu nggak ada nantinya. Jadi kalaupun mau dihukum di luar jam pelajaran atau boleh sepulang sekolah atau apa, jadi biar dia tetap merasakan keadilan yang sama-sama anak yang mereka yang lainnya itu. Yang itu saja. Tepuk mantul. Tepuk mantul. Nanti kita nggak ada sih yang kasus seperti ini, pasti kita nggak akan ada guru yang melakukan itu kan? Nggak ada ya Bapak Ibu, kita mah aman, insya Allah. Gurunya soleh dan solehah. Ya, ada lagi. Tadi sempat disinggung sama Bu Erna konsekuensi. Nah, sekarang apa sih perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Bila sama, di mana persamaannya? Kalau beda, di mana? Ayo siapa? Kalian. Ada nggak beda antara hukuman dengan konsekuensi? Ada Bu, yang pertama apabila persamaannya ada, perbedaannya pun ada. Apa? Hukuman dan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu segala bentuk sesuatu timbal balik dari apa yang telah kita lakukan, baik positif maupun negatif, itu pasti ada konsekuensinya. Kalau hukuman itu adalah judge atau satu cenderung kepada ya kesalahan yang telah kita, dan ada aturan tertentu yang kita langgar. Kalau konsekuensi itu seluruh apa-apa yang kita lakukan itu mempunyai konsekuensinya. Kita sholat, konsekuensinya yang kita baik gitu. Jadi konsekuensi. Kalau hukuman itu lebih ke melanggar satu peraturan yang mana aturannya sudah jelas, kita melanggar atau tidak mengikuti aturan tersebut, maka itu dijatuhi hukuman. Iya, mantap. Itu mantap kali. Cerdas banget memang ya gitu. Lanjut Mas. Ya, tadi hukuman atau konsekuensi benar. Bahwa hukuman adalah kita menjudge bahwa anak itu salah gitu langsung tanpa memberitahu kita punya aturan A, B, C, D. Kalau konsekuensi adalah akibat yang ditimbulkan dari perbuatan salah yang mereka lakukan, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ya, kenapa konsekuensi? Karena itu hasil dari perbuatan dia terlambat sekolah. Akibat dari Iya. Ya, karena akibat dia terlambat sekolah maka ada konsekuensinya, menulis gitu ya. Kemudian nih, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kenapa hukuman? Iya. Kenapa sih hukuman? pelanggaran aturan. Pak Rian menyuruh Azril keliling lapangan 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Atau kita ganti deh. Pada saat pelajaran PJOK, Pak Rian menyuruh Azril keliling lapangan 2 kali karena terlambat sekolah. Itu konsekuensi. Tapi kenapa ini jadi hukuman? Kalau yang kalimat yang ini. Karena itu kan lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Jadi hukuman karena itu ada aturannya. Jadi itu kayak aturan itu loh, tertulis itu. Ya ini hukumannya gitu. Sama di atas gitu. Iya. Oke, kita ya, hukuman itu spontan tanpa mereka tahu aturan awalnya. Kalau konsekuensi kita sudah kesepakatan. Jadi kita ada kesepakatan. Contoh tadi sama-sama mengelilingi lapangan, tapi masih ada hubungannya dengan pelajaran PJOK karena Marian adalah guru PJOK. Gitu. Tapi beda kalau ini kan kita ngasih tahu gitu. Itu
kan nggak ada tertulisnya aturannya. Ya, Itu ya. Menggantikan kertas tugas nih. Contoh menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berarti itu konsekuensi karena dia sudah mencoret-coret, jadi harus diganti. Gitu. Oh iya, kalau itu udah jelas sih dia ngapain tiba-tiba suruh lari lapangan aja. Iya, terlambat, tapi secara spontan tidak ada aturan jelasnya. Itu ya. Bisa ya bedakan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi apa? Ya, nah sekarang kembali ke topik kita bahwa perbedaan hukuman, penghargaan, dan restitusi. Hukuman bentuk konsekuensi atas perilaku siswa yang tidak sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku tadi ya. Sedangkan penghargaan bentuk pengakuan atas pencapaian siswa dalam belajar. Nah tadi kita dikasih contoh ya, kita sama Bu Nadir, kita memberikan motivasi anak misalnya dapat lomba, kita berikan reward gitu ya. Itu boleh penghargaan. Nah sekarang kenapa kita harus tidak lagi hukuman penghargaan tapi di baru ini adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di budaya positif ini kita akan membahas restitusi. Jadi kita bagaimana anak menyadari kesalahan mereka dan mereka sendiri yang akan menjawab apa yang harus mereka lakukan sehingga mereka sadar, oh saya salah karena ini, dan saya meyakini keyakinan dalam dirinya untuk berubah. Ini restitusi. Nanti di bagian akhir ada bagaimana cara menerapkan restitusi. Ini ya perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah ada pertanyaan pemantik. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Safety, keselamatan itu. Tangan tahu untuk keselamatan dan kami. Keren. Aku keren. Kenapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Supaya nggak kena virus. Apa lagi? Untuk kesehatan. Ya betul. Ketika kita memiliki dua, ya tepuk keren untuk tujuh bro. Ya tepuk keren. Ya, ketika kita dihadapkan dengan dua pertanyaan, kenapa kita harus memakai helm, kenapa kita harus mencuci tangan, bahwa kedua hal tersebut adalah untuk keselamatan dan kesehatan. Itu nilai kebajikan yang tadi kita sempat bahas ya di awal. Ya, boleh lanjut. Nah, sekarang kita ke keyakinan kelas atau sekolah. Apa sih yang kita ketahui tentang keyakinan kelas? Apa sih bedanya antara keyakinan kelas, peraturan dengan apa? Tata tertib atau aturan atau keyakinan kelas. Kira-kira apa bedanya? Agama aja ya. Keyakinan sudah ada dari apa ya? Logika mungkin ya. Dari dulu sudah tertanam kalau keyakinannya. Kalau apa kebedaannya? Peraturan aku suka keyakinan yang udah disadari gitu ya, manfaatnya gitu. Percaya. Nah itu apa kamunya ada apa itu. Kalau peraturan doang ya berarti kan sudah tertulis sama Jadi betul sih keyakinan yang namanya keyakinan kelas atau misalnya sekolah, berarti kita kesepakatan bersama tentang nilai-nilai kebajikan yang universal yang kita lakukan secara barengan, tinggal sendiri. Kalau aturan kan kita buat sendiri ya, dari kita untuk yang lain itu supaya taat, supaya mengikuti, supaya mereka menerapkan. Kalau aturan, kalau keyakinan berarti dibuat bersama, disepakati bersama, dan nanti dilaksanakan secara bersama. Ya, keyakinan kelas. Nah,
ada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya. Kenapa abstrak? Karena nanti ada misalnya nih keyakinan kelas berupa pernyataan universal umum menyeluruh. Ya. Sedangkan kalau peraturan, contoh peraturan apa? Tidak boleh mencoret-coret meja. Dibuat dalam bentuk positif. Yang tadi itu negatif, misalnya tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Jelas itu adalah kalimat negatif karena tidak boleh. Kita ubah menjadi kalimat positif. Datang tepat waktu ke sekolah. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Berarti kita buat kalimat positif. Buang sampah pada tempatnya. Setelah ada kalimat positif itu tadi, kita dikelompokkan nilai kebajikannya. Misalnya tidak boleh buang sampah sembarangan, kan awalnya negatif, diganti positifnya apa tadi? Buang sampah pada tempatnya. Terus itu nilai kebajikan apa di dalamnya? Ya, kebersihan, kesehatan. Nah, yang kedua tidak boleh mencoret-coret, kita gantikan jagalah kebersihan meja. Nah, berarti itu langsung kebersihan kelas. Jadi itu udah mencakup semuanya. Jadi nanti keyakinan kelas itu tidak panjang, jadi cukup universalnya aja. Misalnya menjaga kebersihan kelas, poinnya berarti udah ada tadi mereka harus menjaga bersih gitu semuanya. Seperti itu ya. Itu kita biasanya kan kita kalau keyakinan kelas itu anak-anak ayo sok mau apa nih keyakinan kelas kita, mau belajar itu seperti apa? Saya rasa kemarin guru-guru udah menerapkan ya A, B, C, mereka nulis papan tulis atau kita pas kasih stick note gitu ya, stick note itu. Nah, kan banyak tuh pasti ada yang sama. Kita pilih lagi yang sama, ya udah satu aja ditulisnya. Setelah tadi satu menjadi keyakinan kelas, selanjutnya adalah tanda tangan. Jadi semua anak termasuk wali kelas tanda tangan. Bukti bahwa itu keyakinan kelas kita yang harus kita laksanakan bersama. Ketika nanti anak melakukan pelanggaran terhadap keyakinan kelasnya, mereka tahu, oh iya ya ini kan ada di keyakinan kelas kita gitu. Ya karena ini nyambung ke restitusi. Nah setelah itu boleh kita udah tanda tangan atau kita dicetak banner atau A3 kemarin ya di kelas-kelas kayak gitu. Keyakinan kelas atau nilai kebajikan, misalnya kembalikan barang ke tempatnya. Berarti nilai kebajikan yang terkandungnya bertanggung jawab. Jadi bertanggung jawab itu apa aja gitu, langsung. Dilarang mengganggu orang lain, saling menghormati. Ini bisa jadi satu poin nanti hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu juga sama, menghormati orang lain atau komitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, keamanan, saling menghormati, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, berempati. Jadi mereka tahu ketika kita nulis keamanan, saling menghormati, berarti di dalamnya itu ada keyakinan kelas dilarang melakukan kekerasan. Seperti itu. Atau misalnya menghormati orang lain. Nah, poinnya mereka tahu, paham bahwa ada 1, 2, 3 gitu. Jadi kayak gitu kalau di keyakinan kelas. Nah, peran saya dan kamu. Kenapa sih kita harus buat keyakinan kelas? Karena ada saya itu berarti guru, kamu berarti murid. Peran saya berarti mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai, mengatur kelas, menegakkan peraturan sekolah atau kelas. Kalau murid perannya belajar, mencoba, menghasilkan yang terbaik dari diri, bertanya jika tidak paham, mengikuti peraturan, menjalankan keyakinan kelas. Gitu ya. Jadi kalau kita nggak tahu peran saya dan kamu, jadi guru dan kamu. Nah, kebutuhan dasar manusia. Ya, pertama apa? Bertahan hidup. Contohnya apa? Kalau kita benar nggak sih kita kebutuhan kita itu bertahan hidup? Contohnya makan, minum, tempat tinggal, ya tidur, mantap keren semua sih. Ya. Yang penting sekarang tadi jangan tidur. Oke, betul. Ya, selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Kita butuh dia ternyata kasih sayang dan rasa diterima. Ya, contohnya seperti apa? Ya disayangi oleh keluarga, teman,
anak-anak dan lain sebagainya ya. Kebebasan. Ternyata perlu kebebasan. Kalau bebas berarti merdeka. Iya. Ya, selanjutnya kesenangan, penguasaan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar yang setiap manusia itu jika tidak terpenuhi apa yang akan terjadi? Emosi, stres, ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan hormon. Apa lagi? Ya. Jadi ketika salah satunya tidak terpenuhi, ya betul, stres tadi ya. Kemudian misalnya kita tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Kita nggak makan, lapar ya kita bisa ngapain gitu ya. Atau ya 5L. Nah, sekarang dunia berkualitas, tempat khusus dalam pikiran, tempat menyimpan gambaran representasi dari semua yang diinginkan, bisa berisi orang-orang, hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup dan membuat diri merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, dunia berkualitas ini pasti ada di dalam diri kita. Ketika kita jenuh, di memori otak kita pasti kita flashback. Kalau saya seperti ini saya harus ngapain? Kalau saya lagi jenuh saya harus healing misalnya. Kalau saya lagi capek saya harus tidur. Atau ketika saya apa? Ada kan? Dan ada di sini juga orang-orang. Pasti ada orang-orang yang nggak bisa kita lupakan sampai saat ini. Ya, Kenapa ya? semua. Masya Allah. Ya, ternyata benar ya, di memori otak kita nggak bisa gitu menghilangkan satu sosok yang memang kita sudah ingat gitu ya. Nah ini dunia berkualitas. Oke, sekarang Bapak Ibu boleh lingkari di kertasnya seperti ini. Kebutuhan Anda terkait dengan kebutuhan dasar diterima, disayang, terpenuhi dengan apa misalnya? Nih, diterima atau disayang itu jika kita apa? Nah, misalnya disayang oleh keluarga, gitu, diapain, dikasih reward sama Bu Anggi, misal. Diterima di saya kalau kita banyak uang Ya, bisa atau senang bebas itu ketika kita apa? So boleh dibuat lingkaran di kertasnya. Bisa hidup. Pak, orang lain kita jadi merasa ini, merasa disayang, merasa terima gitu loh. Misalnya dicium istri jadi seneng. Dia akan merasa diterima dan disayang ketika orang lain mendengarkan keluhan Tuhan. Oke, kalau udah mengeluh dikasih solusi kan ya. Guys, dengerin Bu Anggi guys. Kita simak baik-baik. Kemudian Bu Anggi akan merasa bisa ketika mendapat support tanpa dibebani. Jadi gue support lo tapi lo harus begini enggak. Jadi dia tetap disupport dengan tulus gitu. Tanpa ada beban gitu, tanpa dibebani gitu ya. Kemudian Bu Anggi akan senang jika ya, apa yang diinginkan Bu Anggi tercapai dong gitu sesuai harapan tentu ya. Kemudian Bu Anggi akan merasa bebas saat punya waktu sendiri. Iya. Benar. Ya. Wih, Keren Bu Anggi. Prok keren. Saya malah udah Nyambung. Nggak ada yang salah. terima, disayang. Apa ada ketika bisa bercerita tanpa syarat. Asik. Orang-orang kalau kita buat aja jadi potong enak. Kalau cerita kalau hidup tapi terima aja. Oh iya. Itu senang. Bisa ketika hati sedang pikiran sedang free, bisa melakukan apapun ketika hati dan pikiran sedang free. Senang bisa melakukan sesuatu sesuai kehendak hati. Bebas bisa melakukan hal yang disukai, hobi, juga jalan-jalan. Oh, wajar. Kalau suka pengen jalan, Bu, kalau raker. Oke. Terima kasih kalian Bu Anggi, yang lainnya bisa nanti dilihat ya.
kamu, Parian? Nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup kalian? Pak Tolib, kalau Pak Tolib menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang akan Pak Tolib inginkan? Yang paling Pak Tolib inginkan ya, kalau Pak Tolib memiliki orang yang ideal. Umi, pencapaian apa yang sangat Bumi banggakan? Menikah gak sih? Oke. Bu Jumro, apa pekerjaan ideal Bu Jumro? Bu Anggi, ceritakan bagian perjalanan hidup di mana Bu Anggi merasa itu titik puncak hidup kamu. Iya. Apa yang paling bermakna dalam hidup dunia? Oke, kita mulai. Ada sebenarnya. Iya, oke. Oh, di belakang layar ini. Jadi sepi ya. Ayo, semangat. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Yang paling penting dalam hidup aku itu keluarga yang pertama ya. Terus yang kedua itu teman-teman, karena aku merasa bahwa aku yang sekarang itu dibentuk sama teman-teman, orang-orang sekitar aku, guru-guru aku, gitu sih. Jadi mereka adalah orang-orang yang paling penting dalam hidup aku dan mereka membentuk diri aku jadi yang seperti sekarang. Itu. Mantap. Ayo tepuk mantap dulu. Mantap. Oke, Parian. Nilai-nilai kebajikan yang terpenting dalam hidup, yaitu kalau saya tahu ada satu nilai yang terpenting dalam hidup ini, yaitu percaya dan mempercayai. Karena saya orang yang mudah percaya sama orang, dan juga saya juga tidak mau gitu nanti kepercayaan. Masya Allah. Ya itu aja sih. Yang lainnya malah semua baik. Iya, tepuk tangan untuk Parian. Keren. Ayo Pak Tolib. Pak Tolib. Apa itu? Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang paling inginkan pada diri? Amanah, jujur, tapi ya itu mungkin. Masya Allah. Tepuk belum. Apa pencapaian? Apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Yaitu bisa banyak ya. Salah satunya ini bisa membuktikan sama tetangga sih. Ngajak tetangga lebih kejam kali. Ada warga sama tetangga ini loh. Buktikan apa, Bumi? Ya, kayak kan dulu kayak disepelein nggak sampai lah gitu tuh. Sekarang alhamdulillah udah. Masya Allah. Warga sama tetangga udah. Ya lanjut. Apa pekerjaan ideal bagi Anda? Pekerjaan yang ideal bagi saya yang saat ini, sekarang ini pekerjaan ideal. Karena apa? Karena sebagai bekal di dunia juga. Satu alif nanti ujungnya sampai akhirat. Masya Allah. Apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Yang paling bermakna dalam hidup saya, qadarullah saya diberikan kemudahan untuk bisa megang ini ya. Mantap. Tepuk mantap ketumunya. Keren banget. Ayo Bu Erna. Oh, ini mah panjang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana sampai puncak hidup Anda. Enggak sih. Puncak dari kehidupan yang paling sangat bermakna dan luar biasa banget ya. Ketika waktu lulus SMA dan bingung mau kuliah kemana karena keterbatasan biaya dan sebagainya, tiba-tiba ada kesempatan untuk beasiswa. Udah gitu ikut tes lah ya. Di satu sekolah itu sekitar 50 siswa yang luar biasa berprestasi, tapi cuma 3 orang yang diambil gitu. Dan masya Allah, alhamdulillah, meskipun memang jurusan yang dipilih itu bukan peternakan ya, kimia dan biologi, tapi qadarullah Allah ya udah paling di situ gitu. Karena terpaksa nggak punya biaya lagi untuk kuliah kemana-mana, ya udah akhirnya ngambil kesempatan yang ada gitu ya.
jadi kuliah di Unpad itu sebagai batu loncatan doang gitu untuk jadi guru. Sebenarnya kan nggak nyambung sama sekali gitu ya. Tapi alhamdulillah cita-cita yang selama ini diinginkan untuk mengajar dari dulu untuk jadi guru tercapai. Masya Allah ya, kita jadi tahu teman-teman semua gitu ya, ternyata luar biasa. Wajar ketika kita sekarang menjadi pendidik yang luar biasa, ternyata ada pengalaman luar biasa yang mengiringi kita sampai di titik ini. Ya, nah sekarang kita ada di posisi kontrol guru. Kontrol guru itu ada 5. Yang pertama penghukum. Nah, apakah kita sebagai penghukum? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk atau menghardik. Kemudian hasilnya, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Atau bisa jadi murid kita mengancam di luar sana. Wah, kalau nanti ketemu Pak Rian, daripada udah marahin saya gitu ya, saya akan betusin bebannya. Misal, ini ketika kita menjadi sosok guru yang penghukum. Biasanya, misalnya nih, kamu selalu salah, apa-apa salah, kamu tuh bodoh, kamu nggak bisa dan lain sebagainya. Kita ada nggak di posisi ini? Nggak ya, Bapak Ibu? Insya Allah kita, tapi tidak, kita masih punya koridor yang aman untuk tidak menjadi sosok penghukum. Ya boleh lanjut. Nah, pembuat merasa bersalah, sosok yang kedua nih. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, nada suara mengelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak atau lesu. Nah, biasanya ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, nak. Harusnya kamu tidak melakukan itu. Jadi kan membuat anak merasa bersalah, gitu ya. Ya, sampai nangis gitu. Hasilnya, murid memang benar akan merasa bersalah karena telah mengecewakan bapak dan ibu guru. Ada juga sosok yang menjadi kontrol guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, ajakan ya, nada suara ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Biasanya ayo bantulah demi bapak ibu atau apalah gitu ya. Nah kemudian hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Tapi ada dampak negatif yang ditimbulkan. Nanti anak akan ketergantungan dengan guru tersebut. Belum tentu ketika misalnya yang menjadi sosok teman adalah Bu Jumroh, anak bisa menjadi sosok teman dengan Bu Jumroh. Ketika Bu Nadine yang masuk gitu ya, belum tentu anak bisa menyesuaikan diri dengan situasi itu gitu ya. Ini. Nah ada juga pemantau. Ya kalau memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Jadi kita mengamati anak A, B, C dan lain sebagainya gitu ya. Nada suara datar, bahasa tubuh formal. Biasanya kalau pemantau itu lebih kepada coba kalian ingat peraturan apa yang sudah kita buat, bla 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 gitu ya. Nah ini biasanya pemantau. Hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Nah tadi 4 kontrol guru. Yang pertama apa tadi Bapak Ibu? Penghukum. Kemudian merasa bersalah, teman, kemudian pemantau. Memang anak akan mengikuti apa yang kita mau, tapi jangkanya pendek, hanya saat itu saja. Nah inilah satu lagi yang nanti harus kita benahi, yaitu posisi kontrol guru sebagai manajer. Ya, bareng-bareng. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku mendekat ke murid. Ya, jadi sekarang kita harus berada di posisi manajer. Bagaimana kita bisa mendekatkan diri kita pada anak? Pasti nanti aturan apapun yang kita buat, anak akan patuh, gitu ya. Karena mereka tadi bertanggung jawab dengan apa yang mereka perbuat. Hasilnya, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan kita. Nah ini, biasanya saya kecewa sekali dengan kamu, itu adalah tipe yang penghukum. Kemudian ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku, cinta dan kasih sayang, nilai kebajikannya.
Aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku, itu penguasaan. Jadi anak merasa memiliki penguasaan ketika hebat dirinya, bisa bikin gurunya ngejar-ngejar dia gitu ya. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas ini kebebasan. Ya baik, Bapak Ibu, ini yang kita akan laksanakan segitiga restitusi. Ada 3: menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas, mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Biasanya kan anak kita berbuat salah, kita cari tahu dulu kenapa mereka berbuat salah. Kemarin saya coba di Andika waktu di MOP tidak menggunakan kacu gitu ya. Ditanya dulu, kenapa nak kamu tidak memakai kacu? Dia kan menjelaskan tuh A, B, C. Nah setelah itu kita masuklah jiwa kita ya tadi, karena kita harus menjiwai anak kita. Berbuat salah itu nggak apa-apa kok nak. Ibu pernah kok berbuat salah gitu. Tahu nggak? Nah kita ngerasa anak itu biar stabil dulu. Tadinya mereka salah banget ya karena takut dan lain sebagainya. Jadi kita di sini berusaha untuk menstabilkan identitas mereka. Gitu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari, kalau misalnya ada berdua tuh yang konflik, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi kita tidak langsung menyalahkan misalnya anak A dengan anak B bertengkar. Kamu harusnya anak gitu. Nah, jadi kita distabilin dulu biar mereka dingin dulu gitu ya, nggak emosi, nggak marah dan lain sebagainya. Ya lanjut Bunda Din. Nah kemudian validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Ya tadi 5 kebutuhan dasar kita. Misalnya, kamu kenapa melakukan itu? Karena si A mengambil buku saya Bu, sehingga saya pukul aja dia gitu ya. Oh begitu. Padahal ibu tahu kamu melakukan itu karena bla 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 kan. Bisa jadi kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi kita ke dunia anak dulu. Jadi posisi kita adalah posisi mereka. Jadi ketika misalnya anak salah, oh andaikan si anak itu aku gitu. Jadi kita ngapain nih gitu. Kayak gitu ya. Jadi di segitiga restitusi. Divalidasi dulu, dicari akar masalahnya. Ya lanjut yang terakhir. Nah, menanyakan keyakinan. Nah ini karena tadi kita sudah membuat keyakinan kelas, langsung lagi bukan mereka udah curhat kenapa mereka melakukan hal tersebut. Kita juga sudah memvalidasi tindakan yang salahnya. Selanjutnya hubungkan dengan menanyakan keyakinan, gitu ya. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Misalnya tadi, kenapa kamu tidak menggunakan kacu? Ya Bu, saya lupa semalam. Oh gitu. Kenapa? Karena saya tidur larut malam main game dan lain sebagainya. Terus saya juga Bu lupa nggak baca grup gitu dan lain sebagainya. Oh iya, ibu juga pernah mengalami hal seperti itu. Tapi ibu yakin kamu lakukan itu karena ada sebab dan lainnya kan, bla 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 gitu. Nah udah gitu kita tanya, oh iya, kira-kira nih keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Kan dia jawab tuh disiplin Bu, ini Bu A B C misalnya. Ya udah, penting nggak untuk hidup kamu? Penting Bu. Nah kalau penting, baru tuh kita di situ keluarin jurusnya, nasihat A sampai Z dan lain sebagainya gitu. Jadi kan ibaratnya tadi yang tadi panas gitu ya, anak emosi, anak merasa bersalah banget, tapi dia udah stabil, udah mulai menurun. Nah baru kita jebret ya, kasih nasihat terbaik kita di endingnya di sini. Itu Bapak Ibu. Paham nggak untuk segitiga restitusi? Saya ya kita kayaknya kita kan sudah menerapkannya. Ya itu adalah pemaparan dari budaya positif. Ya sekian dari saya. Yang mau ditanyakan dulu? Ya kembalikan ke MC dulu ya, yang mau bertanya silakan. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Dan keyakinan kelas itu kan kita bikinnya bareng-bareng gitu, jadi itu kesepakatan bersama. Misalnya dia melanggar, terus
sebaiknya apa yang kita lakukan? Terima kasih Bu Nabila. Ya, kita kan tadi sudah berusaha membuat keyakinan kelas, padahal dibuat bareng-bareng, disepakati bareng, tapi masih ada anak yang melanggar gitu ya. Nah, tadi kita mencoba untuk menerapkan segitiga restitusi. Jangan pernah kita kadang sesekali ketika anak benar, anak baik, kita boleh mengapresiasi di depan teman-temannya. Tapi ketika anak bersalah, carilah tempat yang hanya kita berdua dengan anak tersebut. Karena jangan sampai kita anak salah langsung jebret di tempat, itu akan mematikan diri mereka tuh kayak merasa nggak berarti gitu. Aku salah, nanti akan mengulangi kesalahan yang sama gitu. Tapi kalau mereka dipanggil, diomongin pelan-pelan dengan yakin sih ya Bapak Ibu itu udah keren kalau masalah anak ini lebih efektif itu dipanggil dulu. Karena tugas kita adalah apa tadi? Kita adalah membimbing anak-anak kita menuju profil pelajar Pancasila. Tapi ketika kita masih belum mampu, ya sudah, kita sudah berusaha. Kita kembalikan lagi kepada hanya Allah gitu ya yang bisa mengorbankan nanti anak-anak kita ya. Setidaknya kita sudah berusaha memberikan yang terbaik gitu sih. Terima kasih. Udah bilang terima kasih juga pada Bu yang sudah menjawab. Ada lagi Bapak Ibu? Sebenarnya kalau misalnya untuk guru SMPT ya sudah mulai diterapkan hal itu. Tadi kan ada beberapa cara kita menangani siswa. Saya rasa semuanya harus ada gitu dalam satu guru gitu. Ketika karena kita menangani anak SMP apalagi ada masanya anak tuh kita terkesan sebagai teman. Tapi ada juga ya ketika misalkan perlu tindakan ya kita juga nggak bisa jadi teman terus gitu. Tapi kita harus jadi ya guru yang punya bukan otoritas ya Pak, yang punya kewenangan untuk menegakkan suatu peraturan gitu. Terus memang anak SMP ini kan SMP SMA ya terutama kita tuh perlu tahu dunia mereka gitu. Terus kita juga mungkin lebih ke mengorek juga gimana ya, ngobrol gitu sama mereka harapannya seperti apa. Ya harapan mereka seperti apa, kemudian pengennya mereka gimana. Cuman ketika ada hal-hal yang dirasa gak baik gitu ya, ketika mereka pengen dan begitu, ya kita arahkan di situ gitu. Tugas kita dulu. Itu sih. Jadi anak seusia remaja itu nggak bisa langsung saklek begitu gitu. Tapi itu tadi, insya Allah guru-guru di sini mah menyentuh hatinya bisa gitu ya. Dari ngobrol, kemudian ditanya sebabnya kenapa mereka melakukan kesalahan dan sebagainya. Kemudian ya tadi kata Bu Yun kita arahkan pelan-pelan. Kemudian kalau kita tahu dia alasannya kenapa, kemudian alasan dia salah misalkan, ya udah kita arahin ke hal-hal yang baik gitu. Itu sih. Terus dia tadi kasih nasihat sampai sini dan sebagainya. Terima kasih. Mau ditanggapi dulu ya? Ya, terima kasih Bu Etna. Betul sekali ya. Ya, tadi seperti yang saya katakan bahwa guru-guru di SMP Desipa Fikra itu sudah pada posisi kita sudah menerapkan sebenarnya ya. Hanya mungkin nanti kita lebih semuanya peka, semuanya memiliki kepedulian yang sama bahwa kita berada di sekolah yang sama, anak yang sama gitu ya. Jadi kita harus sama-sama untuk mewujudkan tadi anak-anak kita yang sesuai dengan visi sekolah kita, dengan harapan kita gitu. Mudah-mudahan dari mereka lah nanti jalan-jalan hidup kita dipermudah, bahkan menjadi penolong kita ketika tidak ada lagi naungan selain penyelamat dari anak didik kita bisa jadi gitu ya. Seperti itu. Ada lagi? Tidak ada? Sudah cukup ya? Ya itulah tadi pemaparan diseminasi dari budaya positif ya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan dapat
diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika ada kata-kata saya dalam menyampaikan salah, keliru, atau ambigu dan lain sebagainya, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Bu Yun yang telah memberikan ilmu kepada kita hari ini ya. Lumayan cukup apa ya? Cukup mengisi kita ya, cukup mengisi kita, dan aku juga merasa kayak asing sekali bahasa-bahasanya, kayak resiprasi ya, restitusi. Nah, itu juga aku baru mendengar kata restitusi di hari ini. Terima kasih kepada Bu Yun sekali lagi, kami ucapkan. Nanti ada diseminasi modul titik lama ya. Selain diseminasi lagi karena mulai cukup mengisi ya, mengisi kita dan iya keren ya. Dan tadi sesekali kita juga jadi tahu apa-apa yang ada di pikiran Bapak Ibu ya, jadi tahu juga. Baik, acara diseminasi hari ini kita cukupkan ya Bu Yun ya. Untuk doa penutup akan dibawakan oleh tarian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat kita membaca ini, Allah ini wa'ala ini bersoleh bibarakatikum yang Al-Fatihah. Ya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik sallallahu alaihi wa sallam wa sahabati wa sallallahu ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana al-hamdu wa syukru kama yanbaghi li wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wal afat wa taghfir lana jami'an hadha wa min jami'i as-sayyi'at wa tuballighuna bi aqsa Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbi fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na. Rabbi fa'na bima 'allamtana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada kalian yang telah mengikuti doa penutup hari ini. Selanjutnya kita tutup acara kita hari ini dengan sama-sama mengucap Al-Fatihah, Alhamdulillahirrahmanirrahim, dan disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu hebat telah menyaksikan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang telah saya lakukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.